على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وارض حوائجنا. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadirin jamaah berjuang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sempat dan nikmat sehat. Rasulullah mengatakan nikmatan wa kuntum fihi makatsirun minas as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu ketika kita diberi oleh Allah kesehatan dan waktu yang sempat. Sehingga dalam hadis yang lain, iktanim khamsa qabla khamsin, jagalah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 yang lain. Jaga sehatmu sebelum sakitmu, waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu, waktu ketika kamu kaya sebelum datang kemiskinan, kemudian hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum miskinmu, mudamu sebelum tuamu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga jangan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di bulan Rajab, bulan menanam, mari kita tanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya, dan semoga amal ibadah kita sampai hari terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya, kita semua nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya mari kita lanjutkan kaji kita. Pagi ini bab larangan mendatangi para dukun, ahli nujum, ahli ramal, para paranormal, dan para peramal dengan kerikil, dengan biji syair, dan yang semisal dengan itu. Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun adil kahan adil kuhani faqala laisu bi syai'in faqala ya Rasulullah innahum yuhaddisuna ahyana bi syai'in wa yakunu haqqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yatuwa al-janiyyu fayuqraha fi udhunin wa niyadi wa yubitanu ma'aha mi'ata kadbatin. Hadis muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang tentang ahli tenun atau dukun. Maka bersabda, mereka tidak pernah benar sedikit pun. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, mereka terkadang berbicara tentang sesuatu kepada kami, yang kemudian hal itu benar-benar terjadi. Maka bersabda, kalimat tersebut adalah kebenaran yang dicuri jin. Lalu ia bisikkan pada telinga sekutu, yaitu para dukun. Kemudian para dukun itu mencampurnya dengan 100 kedustaan atau kebohongan. Hadis muttafaqun alaih. Baik kepada Allah, jadi ketika kita mendatangi, mempercayai para dukun, para paranormal itu, ya kalimat-kalimat yang ada dari dukun itu adalah hal-hal yang dicuri dari jin, yang kemudian dipoles oleh para dukun paranormal itu dengan banyak kedustaan, sehingga
Jangan sampai kita ini mempercayai mereka. Wa fi riwayatin dari Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal malaikata tanzilu fil anani wa huwa as-sahabu wa dzakara al-amra qudiya fis sama' wa yastariqu asy-syaitanu sam'a wa yasmuhu wa yuhiyahu ila kuhani wa yaqbibuna ma'aha mi'ata kadbatin min indi anfusihim. Dalam riwayat Bukhari yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat turun dalam awan lalu menyebutkan perkara yang telah ditetapkan di langit, maka setan mencuri dengar kemudian beritahukannya kepada para dukun. Mereka lalu membukuhi kebenaran tersebut dengan 100 golongan dari kiri dalam diri mereka sendiri. Ini menegaskan bagaimana hubungan para dukun itu. Qauluhu bainahu maksudnya bertemu kalau ayat yang filha Quran yang lain. Yang berikutnya Wan Sofiyah binti Abi Ubaid radhiyallahu anha an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Rawahu Muslim. Sofiyah binti Abu Ubaid radhiyallahu anha meriwayatkan dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal, para dukun lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu kemudian membenarkannya, maka ancamannya adalah sholatnya tidak terima selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini ancaman ketika kita ini mendatangi para dukun, paranormal dan mempercayainya. Sehingga mari kita hindari, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bersekutu dengan para dukun, percaya mereka. Yakinlah bahwa wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah menjadi saksi dan la haula wala quwwata illa billah. Berikutnya an Ubaidah bin Mukhariqi radhiyallahu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iyafatu wat-tiyaru wat-tarfu minal hibsi. Rawahu Dawud. Wa qala at-tarfu huwa al-jadru ay yajru at-tayr wa huwa ay yatamanna aw yatasha'ama bi tayyarati fa in tara ila jihatil yamin yatamanna wa in tara ila jihatil yasar fas'ama. Wa bisa bin Al-Mukharib Al-An berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, meramal dengan garis, misalnya dari garis tangan. Percaya bertanda keburukan dan keberuntungan, dan meramal dengan menerbangkan burung, termasuk dari bagian sihir atau rujum. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Dawud berkata, at-tariq yaitu mengusir, maksudnya menerbangkan burung sebagai pertanda baik atau pertanda sial, tergantung terbangnya. Jika ia terbang ke kanan maka ia pertanda baik, dan jika terbangnya ke kiri maka pertanda sial. Jadi ini menegaskan tentang teknik ketika seorang itu meramal nasib, baik dengan tanda garis oleh tangan muki garisnya sebelah kanan lurus maka nasibku baik ya. Atau garisnya menyeberang ambiar ya. Kalau tadi dengan burung dan lain sebagainya, dan macam-macam yang lainnya. Dan sekarang yang online juga banyak yang terbaru dengan model tarot dan macam-macamnya. Wa Ibnu Abbas dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa ilman minan nujumi, iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada." Rawahu Dawud.
Ibnu Abbas dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil satu ilmu dari ilmu nujum, dari para dukun, berarti ia telah mengambil satu cabang sihir. Bertambah ilmu sihirnya jika bertambah ilmu nujumnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang berikutnya, wa'an Muawiyah bin Al-Hakam qala qultu ya Rasulullah inni hadisu ahdil jahiliyah wa qad jaa Allah Ta'ala bil Islam wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Muawiyah bin Al-Hakam kemudian bercerita, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini baru saja meninggalkan kejahilian dan Allah telah mendatangkan agama Islam. Namun di antara kami masih ada orang lain mendatangi dukun. Dia bersabda, janganlah engkau mendatangi dukun. Aku berkata, di antara kami masih ada orang-orang yang merasa akan mendapat nasib buruk. Beliau bersabda, hal itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dalam hati mereka. Maka itu tidak dapat. Beliau bersabda, hal ini adalah sesuatu yang mereka dapatkan dalam hati mereka, maka itu tidak dapat menghalangi mereka melakukan sesuatu. Aku berkata, di antara kami masih ada orang-orang yang meramalkan nasibnya dengan menggunakan garis-garis. Beliau bersabda, dahulu ada seorang nabi yang melakukannya, maka barang siapa yang sesuai dengan garis itu, maka itulah yang tepat bertepatan. Nah, ini menegaskan tentang waktu yang di masa jahiliyah. Wa Nabi Mas'ud Al-Badri berdoa Rasulullah SAW naha an samiyal kalbi wa minbabi wa hulwanin kahin, muttafaqun alaih. Dan Mas'ud Al-Badri radhiyallahu Rasulullah SAW melarang menggunakan uang hasil menjual anjing, hasil berzina, dan hasil bayaran yang diperoleh dukun untuk hal-hal yang bersedekah dan sebagainya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi rahimahullah, ini kaitan dengan larangan untuk mendatangi dan percaya kepada para kahin atau dukun. Berikutnya yang terakhir, larangan meramalkan nasib sial. An Anas bin qala Rasulullah SAW la adwa wa la tirada wa yujibunil qa'al qalu wa mal qa'al qala kalimatun thayyibatun. Hadis muttafaqun alaih. Anas berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Dan yang aku suka pada perasaan optimis. Kalau saya bertanya, apakah optimis itu? Beliau menjawab, yaitu kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini bagian dari Rasulullah agar kita itu jadi orang yang optimis, ya, tidak sesuatu kemudian merasa sial atau nasib yang kurang baik. Artinya tidak malah berpikir sebaiknya, bahwa sebaliknya yaitu tidak optimis, menjadi orang yang pesimis. Karena berpikir positif akan menjadi orang yang optimis. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu wa adwa wa la tirada wa in kana syu'mu bisain fa fiddari wal mar'ati wal farasi. Hadis muttafaqun alaih. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular dan sesuatu pembawa sial. Jika kesialan itu adalah pada sesuatu, maka ia ada pada rumah, perempuan, dan kuda. Ini awalnya hal yang menjadi tempat-tempat yang untuk kita tidak mempercayai kesialan dan sebagainya. Wa'an Buraidah anna Nabi SAW kana la yatatayyar. Dari Buraidah, Nabi SAW tidak pernah meramalkan kesialan. Nah, ini tentang sikap-sikap yang harus optimis supaya menghindari nasib-nasib sial. Yang berikutnya, Wa'an Maurata bin Abbas bin Amir kemudian qala dzukir fil tijaru inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanu al-qawl wala sarudul musliman fa idza ra'atukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Hadis sahih. Urwah bin Amir berkata, sebutkan tentang pertanda buruk atau bahwa sial di hadapan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, yang paling baik adalah sikap optimis.
dan petanda buruk atau pembawa sial itu tidak akan menghalangi seorang muslim. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka katakanlah, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang mencegah kejelekan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan upaya kecuali bersamamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini beberapa Allah kaitannya dengan larangan kita untuk menasib atau meramal perkara sial dan sebagainya. Kemudian diharamkan menggambar makhluk hidup, para karpet, batu, pakaian, uang dirham, guling, uang dinar, bantal dan sebagainya. Ani bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yaumil qiyamah. Dari Ibnu Umar yang berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar akan sisa pada hari kiamat, di kalangan mereka hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Hadis muttafaqun alaih. Aisyah dan berkata Rasulullah SAW tiba dari berpergian saat itu telah menutup beranda dengan tirai. Nah, ini beberapa yang sudah kita sampaikan tentang larangan tentang gambar. Terakhir, tahrimu tentang melihara anjing kecuali untuk berburu dan sebagainya. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara seekor anjing selain anjing untuk berburu atau menjaga ternak, maka pahalanya akan berkurang 2 kirat setiap harinya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara seekor anjing, maka berkuranglah daya amalnya setiap hari 1 kirat, kecuali anjing penjaga wadah atau untuk menjaga ternak-ternak. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, para malaikat tidak akan menemani satu kelompok orang yang berpergian yang di dalamnya terdapat anjing atau lonceng. Kemudian terakhir, wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jarasu mazamir syaitan. Abu Hurairah bersabda, Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, lonceng adalah seruling dari setan. Maka ketika kita berpergian, ya, jangan sampai bawa seperti itu. Demikian berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita berikan pengetahuan dari kita semua dan mudah-mudahan mereka menjelaskan kita semakin paham tentang adab atau etika dalam berislam. Kurang maaf, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.